Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari sudut ini. Ada yang bilang jimat. Ya, ini adanya di area exhaust 2 tak. Kebenaran ini bloknya blok air eking. Nah, apa sih fungsinya nih? Kenapa dia dibikin nanjak kalau dari sini ya? Kalau dari sana ke sini, kenapa dia turun gitu? Fungsinya apa sih? Gitu. Nah, kenapa para tukang porting itu menghindari gak ngegerus area ini gitu? Dia cuma menggerus pinggirannya sama area di sini aja yang digerus, supaya dia seperti ini kawan. Nah, turun gitu, menghadap ke lubang knalpot. Kenapa alasannya? Begini, sebentar. Nah, kita masukin dulu si piston ini. Nah, pada saat dia tertutup lubang exhaust, nah, terus dia terbuka, jadi ledakan pembakaran, dia turun kan. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Tuh, kelihatan kan? Nah, kelihatan nggak yang kena cahaya? Nah, area segitiga itu, terus tuh kelihatan kan yang kena cahaya? Lihat tuh, set tuh, fokus yang kena cahaya aja, yang berbentuk segitiga di area ini nih. Sebentar, saya pakai obeng tunjukkan. Nah, di area ini nih, segini segitiga nih, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, ini fungsinya apa? Kenapa nggak boleh digerus area sini? Karena ketika dia piston itu, bentar. Nah, ketika piston turun kan, dia naik lagi. Ketika piston turun, si area ini, area silinder itu, masuklah gas dari transfer kanan kiri sama dari busport, mengisi ruang silinder untuk diproses menjadi pembakaran gitu kan. Nah, sebagian gas segar itu yang dari transfer dan busport itu ada yang ikut keluar ke lubang exhaust, ikut terbuang karena dia si lubang busport sana. Nah, dia fungsinya buat ngedorong sisa gas bakar, sisa gas pembakaran gitu maksudnya, supaya terdorong keluar ke lubang exhaust. Nah, setelah didorong keluar, dia kan masuk ke knalpot tuh, gas kotor sama sisa pembakaran itu. Nah, itu pun gas segar itu ada yang ikut keluar gitu kan, masuk ke knalpot. Nah, terus di belakang knalpot 2 tak itu, dia kan bentuknya makin ke ujung, makin mengecil, kira-kira kayak corong inilah. Itu fungsinya apa? Supaya dia ada tendangan balik dari sini sebelum masuk ke bener-bener keluar dari knalpot. Nah, dia tuh ada tendangan balik gitu. Nah, si gas yang udah nyampe ujung corong itu dibalik lagi gitu. Nah, akhirnya si gas seger yang istilahnya kebuangnya belakangan gitu, di ekornya lah, di ujungnya gitu, dia bakal ketendang balik nih, masuk lagi ke ruang silinder ini gitu. Nah, supaya dia masuk ke silindernya tuh enak gitu, pas tendangan balik ke sana. Nah, dia kan pasti kedorong nih sini nih, set. Nah,
Jadi dia tuh ketika begini nih, karena dia nanjak, nah ketika ada tendangan balik dari knalpot, karena ininya miring, begini miring, ketika begini gitu. Nah dia kembali masuk ke silinder gitu untuk diproses menjadi tenaga gitu. Di sini nih dikompres ke head gitu. Nah, kan ini fungsinya buat mendorong gas. Nah, ketika dia mulai naik ke atas pistonnya, itu si tekanan itu menjadi rendah gitu. Karena dikompresi bawahnya itu udah lemah gitu. Kalau dia menuju ke atas nih gitu. Kecuali dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas dia mulai lemah gitu. Jadi si gas yang tadi ada di sini pun nih, gas seger nih yang nggak ikut ke buang ke sini gitu. Karena dari sini ada tendangan balik, dia masuk ke dalam. Cus. Nah, nendang ini gas ini nih ya, gas segar itu ketendang balik. Cus. Akhirnya dia ke atas larinya. Dikompres. Jeder lagi dibakar sama busi, turun lagi ke bawah gitu, kebuang lagi ke knalpot. Nah begitu seterusnya. Nah penjelasan saya di sini kenapa rata-rata tukang porting gitu ya, mereka nggak memporting area ini gitu, area yang katakanlah segitiga bermuda lah gitu kan, itu dihindarin gitu. Ini area ini nih, sini nih, untuk diporting dihindarin. Kenapa? Karena fungsinya ini buat mengarahkan gas tendangan balik dari knalpot gitu kan, supaya gas seger yang ikut kebuang itu balik lagi masuk ke silinder gitu, diproses jadi tenaga. Jadi akhirnya nggak ada gas seger yang terbuang gitu. Jadi bensin, campuran bensin sama oli samping yang seger itu nggak ada yang ikut terbuang akhirnya gitu. Ada pun cuma sedikit ya. Kalau setelannya basah banget baru ada yang kebuang gitu kan. Tapi kalau setelannya agak basah, nah, di sini cuman dikit doang gitu, cuman dikit gitu. Yang kebuang tuh ke knalpot itu cuma dikit. Gitu. Karena ada tendangan balik dari si corong knalpot itu. Gitu. Nah, kemana sih arahnya nih? Si arah ini tuh kemana sih? Bagusnya gitu. Dia mengarah ke atas gitu. Apakah semakin, katakanlah semakin begini semakin bagus? Enggak, karena yang berlebihan itu enggak baik, kawan-kawan. Apakah dia semakin begini semakin bagus atau jelek? Nah, jadi reset aja gitu. Kita berpatokan pada standarnya, berapa derajat sih dia kemiringannya si jimat ini nih, berapa derajat sih kemiringannya gitu, standarnya nih ya, standar dari pabrik gitu. Nah kenapa tukang porting seringnya porting area sini? Nah biar si sudut ini tuh naik. Nah begini, yang tadinya seperti ini sudutnya jadi agak naik set. Tapi jangan sampai naiknya itu jangan sampai nah ke arah sini gitu kan. Dia harus tetap si bahan bakar itu, bagaimana caranya yang tendangan balik tuh dia enak masuk lagi ke ruang silindernya gitu. Karena gini ya, sebentar. Nah, jadi gini kan kawan, ketika terjadi tendangan balik di corong knalpot tuh, karena dia makin ujung makin kecil, nah keluar gitu kan, bus semua gas kotor tuh keluar knalpot nih kalau dia udah ke TMB. Nah ini naik dong, set, baru dia di knalpot tuh ada tekanan balik gitu kan. Karena si jimat itu miring terus mentok ke seher, akhirnya dia lari ke
silinder ini gitu. Nah, disitulah terjadi performa tuh bensin tuh jadi irit gitu. Karena apa? Si gas segar itu nggak banyak yang terbuang ke knalpot gitu. Makanya kalau orang mau di lubang exhaust itu terlalu lebar gitu, nah itu bisa jadi boros itu ke motor tuh. Karena apa? Semakin banyak gas segar yang kebuang ke knalpot gitu, atau yang terbuang percuma lah gitu kan. Yang dari transfer kanan kiri bus sport itu banyak yang kebuang. Karena untuk si bus sport sendiri, walaupun dia hadap-hadapan sama lubang exhaust, dia nggak, si gas tembaknya itu, gas segar itu ditembakinya nggak ke knalpot, tapi di atas lubang knalpot. Nah ini nih, jadi arahnya kayak begini nih kalau untuk bus sport ya. Sebentar. Nah, jadi si bus sport tuh ngarahnya ke sini nih. Kadang ada yang ke sini, ada yang ke sini gitu, ke tengah-tengah. Tapi gua sih lebih sukanya ke arah sini gitu. Ini kan bus ini, tengah-tengah nih. Nah, sini nih. Yang pas ujung apa ini ya? Squeeze. Nah, itu. Jadi dia nggak bablas ke sini gitu. Nggak bablas ke sini. Si gas segar tuh. Jadi larinya ke atas dia. Nih, di sini jadinya. Kekompres menjadi tenaga gitu. Jadi motor tuh performanya, tenaganya enak gitu kan. BBM juga nggak boros gitu. Ya jangan bandingin sama Supra ya. Ini air king gitu. Jadi iritnya tuh irit air king gitu. Jangan bandingin sama Supra gitu. Maksudnya gini, modifikasi itu harusnya bikin mesin itu jadi efisiensi. Jadi modifikasi adalah efisiensi gitu. Jangan sampai kita memodifikasi tapi kok jadi lebih boros gitu. Air king boros. Kalau nggak boros mah nggak enak gitu. Nah, kita gimana caranya supaya tetap enak, tenaganya oke, performanya dapet. Ini bukan buat balap ya, buat harian lah gitu. Jadi kita ngajarnya enak aja gitu, di tanjakan enak, di dataran enak, macet-macetan stop and go nya enak gitu. Karena gue sendiri, gue bukan pembalap gitu, bukan orang doyan ngebut-ngebut banget, enggak gitu. Cuma sekedar enak aja gitu. Jangan sampai kita buka gas bareng gitu. Walaupun atasnya enak nih motor nih, larinya kencang gitu. Ayo kita motor balap ya kan, yang ngejar dia 500 meter, 1000 meter gitu. Nah di awalnya lemah pun ya nggak apa-apa gitu. Yang penting atasnya menang gitu. Karena kan patokannya menang di finish gitu, bukan di start gitu. Kalau untuk balap. Cuma kalau kita buat harian, nah, kita tuh kan yang dikejar tuh tenaga tengah ke bawah gitu. Sementara tengah ke atas itu kalau untuk harian, apalagi di Jakarta ya, perkotaan macet begini, nggak terlalu difokuskan lah untuk tenaga tengah ke atas itu kalau untuk motor harian gitu ya. Tapi dia dari bawah ke tengah aja. Tapi bisa sih, bawahnya enak, tengahnya enak, atasnya enak, bisa motor tuh dirubah jadi seperti itu, bisa. Nah itu banyak lah itu yang mekanik-mekanik yang perhitungannya udah mateng gitu. Kalau saya kan sekedar menjelaskan apa yang saya ketahui gitu, yang udah saya coba, saya praktekkan di motor saya sendiri, ya saya bagikan gitu pada kawan-kawan gitu, pengguna King atau pengguna 2 tak gitu. Apa yang saya rasain gitu di motor saya setelah dilakukan perubahan seperti ini gitu. Itu kalau yang saya nggak tahu, ya saya nggak kasih tahu gitu. Soalnya apa? Takutnya gitu kan, sesuatu yang belum saya riset, belum saya coba di motor saya kasih tahu ke orang, ternyata malah jadi jelek performanya gitu kan. Blok King ini mahal,
Paling murah itu yang NPP itu sekitar 700.000 sama sehernya. Itu yang KW ya kan. Yang OB-OB-annya bikin OB ada yang 1 juta, ada yang 700.000, itu OB-OB yang bagus lah gitu, 1,2 juta gitu. Kalau yang orisinil bawaannya bisa 1,7, hampir 2 jutaan lah gitu. Nah makanya itu. Terus sekarang juga harga bensin mahal ya kan, 10.000 seliter. Kita ngejarnya kan kalau modifikasi itu untuk sekarang ya efisiensi lah, gimana supaya performanya enak tapi konsumsi bahan bakar juga nggak boros gitu ya, secukupnya aja gitu. Begitu kawan-kawan untuk penjelasannya. Nanti kita sambung lagi ya yang masalah ini nih, harus di tempat gelap sih biar lebih enak nih. Kalau pakai cahaya gitu si segitiga ini baru kelihatan gitu. Untuk sekarang saya coba buat dulu ya si aliran si flow-nya ini supaya lebih marah ke bawah, lebih enak gitu. Saya coba porting sedikit aja, arahin gitu. Nanti saya sambung videonya. Oke kawan-kawan, semoga kalian selalu sehat. Kita jangan lupa ya selalu menjaga kesehatan gitu. Karena gini, orang ketika sakit itu cuma punya keinginan satu aja, pengen sehat gitu. Orang ketika sakit ya. Sementara ketika sehat kita mau apa aja insya Allah bisa gitu, karena badan kita sehat gitu. Segitu aja kawan-kawan ya. Jangan sampai kita mengorbankan kesehatan kita untuk mencapai keinginan kita gitu. Karena harta yang paling mahal itu adalah kesehatan, ya kan? Kita punya uang nih ratusan juta, puluhan juta, kalau badan kita nggak sehat, uang segitu banyak itu nggak ada artinya gitu. Tapi kalau kita sehat gitu, mau makan sama ayam goreng, mau makan sama peda goreng pun enak gitu. Jaga selalu kesehatan ya kawan-kawan ya. Jangan lupa beristirahat gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.